Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Setelah pada video sebelumnya, di materi sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Di situ kita diajarkan bagaimana cara mengatasi sebuah masalah, kemudian bagaimana cara menyampaikan gagasan ide kita, kemudian bagaimana kita berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan ide kita dan lain-lain. Jadi bagi yang belum nonton video penjelasannya, silahkan nonton di video itu. Kemudian di kesempatan ini saya membuat video materi mengenai logika dan algoritma. Jadi langsung saja. Logika dan algoritma. Pertama di sini saya jelaskan logika ya. Pertama, manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi manusia diciptakan, diberikan akal pikiran sehingga nanti dapat memilih yang benar, kemudian mana yang tidak benar atau yang tidak bermanfaat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah. Jadi manusia juga ketika berpikir kadangkala ada faktor-faktor yang mempengaruhi manusia itu saat berpikir, entah dari emosi atau berbagai hal yang lain yang dapat menghasilkan kesalahan pada berpikir dan akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah. Nah, selanjutnya dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir yang logis. Jadi berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Jadi saya ulangi lagi ya. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau yang masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Jadi logika itu sendiri berasal dari kata logos yang bermakna atau yang berarti hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Kemudian cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Jadi dalam pembahasan ini ke depannya, jadi dalam pembahasan ke depannya materi logika ini tidak saya jelaskan secara rinci, hanya saja nanti digunakan untuk mempelajari bagaimana cara bernalar sebagai kecakapan yang hidup, berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi untuk penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir
benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Kemudian yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, ya, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan saat bernalar. Nah, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan berbagai penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Jadi, penalaran untuk penarikan kesimpulan ada dua, ya, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara deduktif dan secara induktif. Nah, yang pertama contohnya deduktif. Jadi deduktif ini penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang umum ke khusus. Contohnya adalah ini, pernyataan umumnya adalah yang pertama, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian pernyataan yang khusus, Sandi, ya, adalah siswa SMK. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ya, jadi penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, ya, yang umum ke khusus. Lalu induktif. Induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Ya, jadi saya ulangi, dari pernyataan yang benar yang khusus ke umum. Contohnya adalah, sini ada premis khusus, ada 3 premis khusus. Yang pertama adalah Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian premis yang kedua, Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian premis yang ketiga, Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulan dari premis ini, dari ketiga premis tersebut adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, selanjutnya algoritma. Nah, setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir secara dengan benar, ya, jadi setelah kita mempelajari logika tadi, ya, mengenai bagaimana cara manusia berpikir dengan benar, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Ya, untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Contohnya adalah ini. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian, terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi di sini saya ambil contoh, ya. Ada contoh dari siswa yang bernama Dina. Ketika ingin ke sekolah, dia ingin sarapan, tetapi yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk pauk. Jadi dia membuat tumis toge sebagai lauknya. Jadi langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah algoritmanya. Pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lainnya yang diperlukan. Kemudian yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Kemudian yang ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahannya. Kemudian keempat, goreng tempe sebentar. Lalu kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Kemudian yang kedelapan, toge tumis siap dihidangkan. Ya, jadi ini adalah urutan langkah-langkah cara membuat lauknya tadi. Jadi lauknya adalah toge tumis.
Jadi ini urutan langkah-langkahnya. Nah, contoh sebelumnya merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma, ya. Jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan yang logis, ya, untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Nah, setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Jadi algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Jadi pada kehidupan kita sehari-hari, penerapan algoritma ini, ya, kita selalu terapkan ya ini, ya. Entah pada saat kita sarapan, bekerja. Jadi tergantung kita caranya, bagaimana cara penyelesaiannya dengan benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma. Cara untuk menyampaikan algoritma antara lain menggunakan bagan alir, pseudokode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Jadi untuk kedepannya, mungkin di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan algoritma dengan metode menggunakan bagan alir ini, ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi mungkin sampai di sini video penjelasan yang dapat saya buat. Terima kasih atas kesempatannya, partisipasinya dalam menonton video ini. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar pada video ini. Lalu juga jangan lupa like, ya, ketika memang Anda dapat ilmu dari video ini, jangan lupa like, jangan lupa share videonya. Kemudian jangan lupa, ya, yang paling penting di subscribe video ini, ya, di subscribe channel ini agar supaya insya Allah channel ini akan berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih kesempatannya, terima kasih atas waktu yang telah menonton ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.